Once again. Warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Apa kabar teman-teman di rumah? Teman-teman, hari ini kita udah masuk hari akhir Ramadan ya teman-teman ya. Walaupun seperti itu, teman-teman gimana puasanya? Masih lancar apa tidak? Masih tetap puasa kan teman-teman? Harus semangat ya teman-teman ya, walaupun kita belajar di rumah. Hari ini Ibu Iga akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang zakat. Nah, sebelum kita berdiskusi, kita baca doa dulu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ku angkat tanganku dan kita berdoa. Ada berdoa. Kedua tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, Ibu Iga mau tahu, teman-teman tahu nggak sih apa itu zakat? Teman-teman pernah dengar nggak dari ayah, dari bunda, dari nenek, dari kakek, atau dari paman dan bibi teman-teman? Apa itu zakat teman-teman? Baiklah, Ibu Iga akan memberitahu teman-teman ya, zakat itu termasuk rukun Islam yang berapa teman-teman? Yang keempat ya teman-teman ya. Jadi masih ingat nggak rukun Islam itu ada berapa? Kita sebutin bareng-bareng ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama baca syahadat. Yang kedua tunaikan sholat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima haji bila mampu. Oke teman-teman, jadi zakat itu termasuk rukun Islam yang keempat. Jadi zakat itu hukumnya wajib ya teman-teman ya. Apa sih zakat itu teman-teman? Kenapa kita harus wajib menunaikan zakat? Jadi teman-teman, zakat itu adalah kewajiban untuk mensucikan harta yang kita punya. Jadi harta yang kita miliki saat ini teman-teman, yang punya ayah, punya bunda, itu tidak sepenuhnya milik kita teman-teman. Allah menitipkannya kepada ayah dan bunda untuk diberikan sebagian kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, jadi zakat itu memberikan sebagian harta kita kepada orang lain ya teman-teman ya. Melaksanakan zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini itu selain untuk mensucikan sebagian harta kita, juga untuk menjadi pelengkap puasa Ramadan kita. Zakat fitrah bisa dilakukan di akhir Ramadan sampai sebelum kita sholat Idul Fitri teman-teman. Jadi waktunya lama ya teman-teman ya. Zakat fitrah itu tuh isinya apa sih teman-teman? Jadi pemberian zakat fitrah itu berupa apa yang selama ini kita konsumsi teman-teman, apa yang selama ini kita makan sehari-hari. Jadi berupa beras teman-teman. Berasnya berapa? Berasnya itu sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo teman-teman. Zakat fitrah itu dibayarkan di setiap orang ya teman-teman ya. Jadi hitungannya per orang. Jadi kalau misalnya di rumah teman-teman ada ayah, ada bunda, ada adik, jadi berapa zakat fitrah yang harus dibayar? Zakat fitrah yang harus dibayar ada 4 tanggungan berarti teman-teman kalau misalnya sama teman-teman ya. Jadi beda-beda teman-teman, tergantung anggota keluarga yang ada di rumah teman-teman. Nah, tetapi bisa nggak sih zakat fitrah itu dibayarkan dengan menggunakan uang teman-teman? Ternyata bisa teman-teman.
Jadi tidak hanya berupa beras aja, bisa lewat uang tunai. Uang tunainya sebesar sejumlah harga beras tadi, sejumlah harga beras 2,5 kilo atau 3,5 liter, teman-teman. Nah, gimana sih cara kita supaya kita bisa bayar zakat? Teman-teman tahu nggak gimana caranya? Ibu juga kasih tahu ya. Nanti setelah ini teman-teman boleh ajak ayah dan bunda untuk sama-sama ke masjid untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu teman-teman harus niat dulu dalam hati kalau teman-teman itu mau membayarkan zakat fitrah. Jadi kita niatin dulu dalam hati teman-teman. Setelah itu, setelah niat apa Ibu Iga? Setelah niat, teman-teman boleh datang ke masjid, bertemu dengan panitia yang mengurus zakat fitrah. Yang ketiga, teman-teman setelah bertemu, teman-teman menjelaskan niat teman-teman untuk membayar zakat fitrah. Teman-teman boleh memberikan beras atau berupa uang tunai tadi sesuai dengan jumlah anggota keluarga ya teman-teman ya. Yang keempat yaitu teman-teman melakukan ijab kabul kepada panitia penerima zakat. Nah, jadi nanti panitianya itu memberikan doa kepada teman-teman, tandanya zakatnya yang teman-teman berikan itu sudah sampai kepada panitia yang selanjutnya akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, mau nggak sih teman-teman di bulan Ramadan ini pahala kita semakin banyak, semakin dilipat gandakan sama Allah. Jadi teman-teman harus melengkapinya dengan membayar zakat, teman-teman. Teman-teman boleh mengingatkan ayah dan bunda ketika lupa untuk membayar zakat, karena sekarang udah masuk akhir Ramadan, teman-teman. Jadi boleh dibayarkan ke panitia setempat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itulah tadi cerita singkat dan diskusi kita pada hari ini tentang zakat fitrah. Semoga teman-teman bisa lebih paham ya sekarang ya, apa itu zakat. Jadi kalau ada yang tanya, zakat itu apa sih? Apa coba jawabannya teman-teman? Zakat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan untuk mensucikan harta yang kita punya. Ya, gitu teman-teman. Jadi zakat itu wajib ya teman-teman ya. Tidak boleh ditinggalkan karena masuk ke dalam rukun Islam. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman udah menonton video Ibu Iga. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Jangan lupa untuk sholat duhanya. Jangan lupa untuk murajaah hafalannya supaya tidak lupa. Dan mengajinya ya teman-teman ya. Yang paling penting adalah membantu ayah dan ibu di rumah supaya mendapatkan berkah Ramadan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, tetap semangat puasanya sampai akhir Ramadan. Ibu Iga akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.